Oke guys, ketemu lagi bareng gua Lana. Kali ini gua bakalan bahas soal ini. Kita tahu dong pedang siapa? Yep, ini adalah pedang milik Ryuma. Nah, Ryuma itu masih ini pedang ke Zoro waktu dikalahkan sama Zoro. Ini adalah harta berharganya Wano. Harta berharganya Wano. Ini pedang kostumnya, gua juga dipinjamin. Kalau gua bahas ini karena mumpung ada yang punya kan, jadi gua pinjam. Ini karena kostum jadi bilangnya tidak tajam. Ya aku gak tau sih, gue gak pernah neliti banget soal siswi ini kalau gue lihat ini terbalik ya dia makanya harusnya biasanya kan Yolo itu pakai naruh pedang itu di sebelah kanan. Nah kalau di kanan ini terbalik, logonya di sini, jadi kalau dia mau sebelah kanan logonya harusnya di sini. Oke, sebelum kita bahas soal pedang, kita opening dulu. Oke, nah kita bakalan bahas soal pedang. Sebenarnya pedang itu ada berbagai macam ya, tapi kita akan bahas soal katana, bukan katana Jimny, bukan. Nah, negara asal dari pedang ini adalah Jepang, negeri matahari terbit. Sejarah diproduksinya dari zaman Muromachi tahun 1392 hingga 1573 sampai sekarang. Panjang bilas sekitar 60 hingga 73 cm. Gua nggak tahu ini panjang bilahnya berapa. Mungkin kalau panjang seluruhnya mungkin 1 meter. Taruh sini ya, biar kelihatan. Walaupun agak dipaksain, tapi ya boleh. Nah, balik lagi. Katana atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pedang samurai. Kita tahunya pedang samurai. Dan ada yang bilang juga samurainya aja. Padahal kalau samurai itu orang yang bela diri dengan pedang. Atau orang zaman dulu di Jepang itu yang samurai itu ya semacam militer gitu. Karena dulu banget di Jepang kan memang belum ada senjata api, sendiri itu belum ada, jadi semuanya pakai pedangnya sendiri. Ada pedang panjang Jepang Daito, walaupun di Jepang sendiri ini merujuk pada semua jenis pedang, katana, kunyomi, dan kanji. Sedangkan onyomi sebutan kanjinya, karakter kanji tersebut adalah O. Rata-rata di anime itu pasti belakang nama pedangnya itu ada Sakabato, Zaibato, Renbato, pedang dari Rurouni Kenshin. Ia merujuk pada pedang satu mata melengkung yang khusus secara tradisi digunakan oleh samurai Jepang, bukan pedangnya yang namanya samurai kan, tapi orangnya, si pengguna pedang tersebut dikatakan atau disebut samurai. Katanya biasanya dipasangkan dengan wakizashi atau soto. Wakizashi itu pedang pendek yang lebih pendek dari ini. Kalau rata-rata samurai itu kan 60, mungkin di sekitar kurang lebihnya 45 atau 30-an cm itu. Bentuknya mirip tapi dibuat lebih pendek. Keduanya dipakai oleh anggota kelas kesatria. Kedua senjata dipakai bersama-sama disebut daisho. Kalau daisho itu
referensinya ke samurai lagi ya. Dari situ yang dipakai sama Aoshi, dia pakai 2 pedang, satunya wakizashi, satunya katana, disambung dengan jadi satu. Gue lupa nama pedangnya apa. Dan mewakili kekuatan sosial dan kehormatan pribadi samurai. Pedang panjang dipakai untuk pertempuran terbuka, sementara yang lebih pendek dipakai sebagai senjata sampingan atau side arm. Dia cocok untuk menikam, jarak dekat, dan seppuku. Suatu bentuk ritual bunuh diri menggunakan pedang pendek yang disebut tanto. Tanto itu lebih pendek lagi, sekitar segini ya mungkin. Itu untuk ritual bunuh diri yang seppuku itu. Biasanya seppuku itu untuk orang yang kena hukuman tapi diizinkan untuk bunuh diri agar hukuman itu terasa terhormat gitu, ketimbang orang lain yang bunuh dia, atau ketimbang algojo yang bunuh dia diizinkan untuk seppuku itu lebih terhormat menurut gua, katanya sih begitu. Tapi nanti kita bahas lagi soal sejarah samurainya. Tapi untuk sekarang kita pedang aja. Pedang yang berbentuk seperti tanto tidak hanya digunakan oleh laki-laki, tapi juga digunakan oleh perempuan sebagai alat perlawanan yang dapat digunakan untuk menikam musuh saat dalam keadaan terdesak. Ya biasanya cewek-cewek selir-selir atau putri gitu di Jepang yang nyimpan tanto di belakang sini, di selipan apa sih namanya itu, yang buat nopang kimono itu. Katana terutama digunakan untuk memotong dan utama dipakai dengan 2 pegangan tangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang lain manapun, katana memiliki cara peletakan yang berbeda, yaitu pada pinggul pemakainya. Jadi seperti pedang lain yang hanya pedang dengan pedang mengarah ke bawah, rasanya juga sebaliknya, atau pedang mengarah ke atas. Nah itu tadi yang maksud gua. Ini kayaknya terbalik dia, terbalik bikin ini terbalik, harusnya di sini jadi logonya itu ada di sini, atau lebih baik lagi dia bikin logonya itu ada 2 biar kiri kanan bisa. Dan ini buktinya dia naruhnya ini di sini buat ditaruh di sebelah kanan. Nah ini polos. Ini dimaksud untuk mempermudah seorang samurai dan melakukan aktivitas termasuk sumpah darah. Nah pada itu dia cuma bakal ini ya, Pak, sumpah darah lu malah praktekin aja. Cukup dalam narik sedikit saja gagang pedang musik jari pada mat pedang, sementara seni praktis menggunakan pedang yang bertujuan semula telah usah jutsu beralih menjadi seni bela diri modern. Ya mungkin, tapi sekarang kayaknya masih ada sih seni bela diri pedang kayak jutsu itu, tapi lebih ke pedang kayu semacam kendo atau apa gitu. Pedang Jepang yang asli sekarang ini adalah barang langka. Nah, walaupun yang benar-benar antik dapat diperoleh dengan harga yang sama mahal, katana dan wakizashi modern hanya dibuat oleh sedikit praktisi organisasi yang masih membuat kerajinan senjata sekarang. Meskipun katana Type 98 juga langka di Indonesia, katana biasa disebut samurai, Nah, ini kenapa mungkin orang tahunya samurai, mungkin itu dari silam ya. Orang tahunya samurai padahal namanya itu katana. Nah guys, kita lebih dalam ya. Ini gua ambil referensinya dari jpninfo.com. Terima kasih jpninfo.com, semoga bisa menambah pengetahuan. Nah, yang katana ini tampak menakjubkan sebagai pajangan. Katana tradisional memiliki makna yang lebih dalam sebagai satu dari pedang yang sangat terkenal sejak dulu. Katana memiliki sejarah tentang punggung pedangnya yang melengkung cantik. Mari kita lihat. Ya agak melengkung dari sini ke sini. Beda sama pedang milik Sasuke. Itu lurus.
bagus banget kayak Wakizashi gitu. Wakizashi kan bagus. Katana adalah satu jenis pedang tradisional di Jepang. Katana mudah dikenali dengan bentuk yang sedikit melengkung dengan mata tunggal, pelindung yang didekor dengan dalam bentuk bundar atau persegi, dan begitu juga dengan pegangan yang didekor untuk menggenggamnya dengan dua tangan. Maka pedang ini yang dibawa seorang samurai yang kemungkinan besar adalah katana. Kita masuk ke sejarah katana. Pedang ini diproduksi di Jepang selama ratusan tahun. Produksi ini dibagi dalam beberapa era. Era Jobuto sekitar 900 Masehi, era Koto 900 hingga 1956 Masehi, era Shinto 1596 hingga 1764. Baru makan gue ribet. Era Shinto 1764 hingga 1876, era Gendaito 1876 hingga 1945, dan era Shinkazuto 1953 sampai sekarang. Tuh cantik banget guys, gila. Katana muncul sekitar tahun 1400-an. Pedang ini merupakan model baru yang dikembangkan dari pedang tachi kuno, dan karena itu pedang disebut demikian. Model katana Mano Anti mutakhir nah itu sendiri mengindikasikan pedang model baru seperti Uchigatana atau Subagatana. Pedang model baru ini mengubah cara bertarung. Para prajurit dapat menarik dan menyerang menggunakan katana dengan satu gerakan. Ini kayak itu Mitsurugi masih dalam sarung kan, tarik sekali serang. Mitsurugi Rurouni Kenshin lagi. Membuat pertarungan menjadi cepat dan sangat bergantung pada gerakan pertama. Ini kayak gitu, kayak cowboy ini, narik satu pelatuk. Mungkin seperti itulah. Kalau cowboy kan pakai revolver gitu, kalau ini pakai samurai katana. Itu biasa. Buat pedang menjadi perubahan tren ini dan memproduksi pedang mereka berdasarkan tren itu, dan karena itu panjang katana dapat 16 berubah dari 70 hingga 73 cm ke 60 cm, dan sekitar 1 tahun kemudian kembali ke panjang yang sebenarnya. Katanya juga dapat dipasangkan dengan pedang yang lebih kecil yang disebut Wakizashi atau Tanto. Penggunaan kedua pedang disebut Daiso, sebetulnya kekuatan sosial nama baik seorang samurai yang tadi. Sejarah katana. Selama periode Meiji, katana perlahan kehilangan pengaruhnya dan menurunnya modernisasi samurai. Katana tak digunakan lagi, dan dengan larangan membawa senjata di tempat terbuka membuat katana nyaris punah. Hingga masa Perang Dunia Kedua, hanya perwira militer yang diizinkan untuk membawa pedang. Namun pedang itu diproduksi secara industri dan dengan kualitas yang lebih rendah dan penampilan yang berbeda. Pengetahuan tradisional tentang pembuatan pedang menghilang seiring proses. Waduh, sayang banget. Mungkin sebagian masih ada lagi, tapi kayaknya dikit banget. Setelah dirang pedang selama tahun 1945 sampai 1953, membuat pedang mulai bekerja lagi, tapi di bawah aturan ketat. Bahkan sekarang mereka harus mengikuti masa belajar selama 5 tahun. 5 tahun guys, dia belajar dulu 5 tahun. Mereka hanya dapat membuat 2 pedang panjang dalam sebulan. Gue kira tadi 2 minggu, ternyata dalam sebulan. Dan semua pedang harus didaftarkan pemerintah. Pedang itu ada sertifikat gitu, sertifikat asli. Sekarang hampir semua katana produksi secara industri dengan material dan metode yang lebih murah. Katana tradisional saat ini merupakan sebuah barang yang sangat langka, mahal, tapi disukai para kolektor. Wow. Nah, gimana guys soal pembahasan tentang katana? Semoga bisa mendapat
pengetahuan ya tentang sejarah pembuatan katanya, pembuatan kata, sejarah tentang katanya sendiri. Gue mau share sedikit nih, ada empat favorit pedang di dunia anime yang menurut gue keren banget. Pertama itu ada pedangnya si Tanjiro Amado. Nah, pedang Tanjiro Amado ini gue suka banget. Warnanya tuh hitam, tongkat. Pedang Nichirin ini dibuat oleh Haga Nezuka Hotaru, yang itu memang pakai topeng dewa penempa itu, topeng dewa penempa. Yang bagian epicnya gue suka ketika pedang itu patah. Pedang itu tuh patah waktu ngelawan si Rui, yang si iblis laba-laba itu. Pertama patahnya, terus kedua dia hilang waktu tragedi Mugen Train. Nah itu dia hilang, lalu dibikinkan lagi kan. Oh nggak dibikin kalau nggak salah itu, nggak dibikin. Oh iya, setelah itu dibikinkan. Gimana sih gue? Kira gue kasih spoiler sedikit. Setelah Mugen Train itu si Tanjiro dia latihan pedang sama satu boneka Hashira legendaris. Nah setelah latihan sama tuh boneka, dia dapat pedangnya itu pedang lama banget. Nah itu kenapa gua suka sama pedang Nichirinnya si Tanjiro. Terus pedang kedua yaitu pedang Mugenjin. Nah pedang Mugenjin ini milik Shishio Makoto, musuhnya Rurouni Kenshin, musuhnya Kenshin Himura. Terus supaya pedang Mugenjin ini dia bisa ngeluarin api setiap kali tebasannya. Setiap kali pedang itu dihunuskan dia keluar api. Itu karena katanya dari banyak referensi bilangnya pedang itu gigi kan, kayak gergaji itu. Nah di situ tuh ada sisa-sisa daging manusia, yang ada lemaknya itu loh. Nah dari lemak itu mengandung minyak kan, minyak itu apabila dihunuskan atau di swing gitu bakalan bergesekan, terus ada percikan api, dan itu yang buat pedang itu bisa nyala. Walaupun di animenya ada pedang lain kayak Sakabato atau Genbato milik si Sano, Genbato yang pedang gede itu. Ada Wato pedangnya ini sih, sama pedang siapa itu yang Renbato. Dan lagi itu pedang dua cari fotonya nanti, gue taruh di sini. Nah gue suka banget pedang Mugenjin ini. Setelah si Shio wafat, Mugenjin itu diwariskan ke ini, kasih taro itu ada di Hokkaido. Setelah mungkin berapa 10 tahun atau berapa tahun setelah haknya ini sih, haknya Jincho setelah Jincho itu berapa tahun lalu Hokkaido. Nah di situ si Ashitaro pakai pedangnya si Shishio Makoto, sama tekniknya juga dia pakai teknik itu Blazing Soul nggak salah. Dia juga bisa menguasai teknik tersebut. Terus pedang ketiga yang gue sukain itu pedang milik Gilgamesh ini. Nah itu pedang Ea. Pedang Ea ini bisa memanggulkan sihir apapun gitu. Keren. Pedang power banget. Bahkan senjata suci apapun bisa dia lumpuhkan gitu loh. Kecuali ternyata marble-nya Mimiya. Marble Mimiya gua lihat itu ya bukan pedang yang kalah, cuman si
karena si Gilgamesh kan archer, dia petarung jarak jauh gitu, sedangkan si Emi-nya itu petarung jarak dekat sama petarung jarak jauh. Di situ kemungkinan kalahnya si Gilgamesh. Walaupun Emi punya banyak Nobel Pantas ya, Nobel Pantas senjata suci lah, itu susah banget. Senjata suci ya, kalau nggak selain itu dia punya 4 lagi senjata suci kayak Roh Ayas, Galadbog, Kas Kanso sama Bakuya, pedang 2 berarti, sama ranting. Ranting itu yang dibikin anak panah. Galadbog juga dibikin anak panah. Nah, itu. Terus pedang keempat yang gue sukain itu adalah Bokuto. Nah ini, kalau kalian kita Bokuto ini adalah Bokuto pedang kayu milik Gintoki Sakata. Pedang kayu ini sudah, bukan pedangnya sih, mungkin lebih kayunya, kayu itu berumur ribuan tahun dan bukan dari planet kalau mungkin pedang dari planet lain gitu. Pohon itu dari planet lain yang berumur ribuan tahun, bayangin pedang kayu alien. Yang lucunya pedang ini tuh berkali-kali rusak gitu, dan banyak referensi bilang si Gintoki ini cuma mengganti pedang kayu ini sama pedang kayu biasa, yang cuman tulisannya aja yang disamain. Dan Naotoya gitu, Naotoya itu doang, dia bikin lagi pedang kayu baru, bikin lagi tuh tulisannya dan Naotoya. Dan lucunya dia beli pedang Bokuto ini di pinggir danau, persis di pinggir danau. Nah tuh gue favorit banget 4 pedang tersebut, walaupun pedang lain masih ada yang lebih kuat, contoh kayak pedang Dragon Slayer-nya Berserk yang gede nih. Nah ini yang kerennya itu dia punya berat kurang lebih 200 kg. Wah, 200 kg untuk pedang doang. Terus ada juga pedang yang keren itu pedangnya Tessaiga. Pedang ini biasa ini Tessaiga, namanya Tessaiga. Itu uniknya dia dibikin dari taring kayaknya sendiri, yang seringkali pengen direbut sama si Somaru. Nah, cuman yang gue favorit itu yang 4 lagi, itu pedang keren-keren banget. Nah, kalau kalian punya pedang favorit bisa aja komen di bawah, kasih tahu kenapa itu pedang favorit banget bagi kalian di dunia anime, kenapa itu pedang keren gitu. Atau mungkin kalian berharap punya. Ya mungkin segini dulu lah pembahasan tentang katana atau pedang. Mungkin gue tutup aja ya, karena mungkin udah banyak banget. Bagi kalian yang suka sama video ini bisa kasih like, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Gue tutup langsung. Gue Lana dari Jakarta. Ja, maaf.